Tapi kalau dia mendekati ulama, menolong pejuang mujahid fisabilillah, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang berjalan dalam Isra Mi'raj itu ada malaikat Jibril, betul? Ada Burak sebagai kendaraannya, ada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau Allah mau tidak perlu Jibril, tidak perlu Burak, cukup Nabi Muhammad saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi kenapa mesti ada kendaraan? Mengapa mesti ada sahabat seperjalanan? Mengapa mesti ada Burak? Mengapa mesti ada Jibril alaihi salam? Sebenarnya Allah ingin mengajarkan ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Hijrah juga begitu. Ada yang menemani di Jabal Sur, Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, Sayyidina Ali. Ada yang membawa berita naik ke atas, Abdullah. Ada yang membawa makanan, Asma binti Abi Bakar. Ada yang menjadi gaib penunjuk jalan, Ibnu Uraiqin. Ada yang pura-pura mengembala kambing untuk menjaga Nabi, menjadi mata-mata, mana tahu ada musuh yang naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Mengapa mesti ada sahabat-sahabat? Karena Islam tidak mengajarkan berdakwah sendirian, tapi bekerja sama. Begitu juga kita pada siang hari ini. Yang tampil di sini guru kita Kiai Haji Abdus Syukur. Yang ada ke depan membaca Al-Quran qori kita. Tapi kemudian terwujudnya peristiwa peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini adalah berkat kerjasama kita bersama-sama, sama bekerja dan bekerja sama, dan tidak ada yang saling membanggakan dan menyombongkan diri. Semuanya yang hadir berkontribusi, memberikan ide pemikiran, menyumbangkan dana keuangan, membantu support, semuanya bernilai jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, hatinya senantiasa tenang, sakinah, istiqamah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ucapan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat banyak sekali. Ada yang tua, santun dan bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah dan perkasa, Umar bin Khattab. Ada sahabat yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada sahabat yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali. Ada perempuan setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah. Ada perempuan yang kaya mensupport dakwah, dialah Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang menyediakan makanan, memberikan hartanya, Asma binti Abi Bakar. Ada perempuan yang memberikan anaknya. Ini adalah Ummu Sulaim. Kita berperan dengan apa yang kita bisa. Betul? Anak-anak muda sudah diikat dalam satu ikatan. Anak muda itu adalah santri siap bela agama dan negara. Siap? Anak muda itu tergabung dalam Sabilana Az-Zikra yang dibentuk oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita secara fisik, tapi beliau tetap melihat kita pada siang hari ini. Betul? Kata siapa? Wa qul i'malu, beramallah kamu.
Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Allah melihat kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang dimaksud dengan Rasulullah, Rasul melihat kita. Amal kita siang ini ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasul bangga dengan kita pada hari ini. Amin. Yang dimaksud dengan orang beriman, orang-orang soleh, guru-guru kita, bapak ibu kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka melihat gambar, video, rekaman kita secara live. Mereka melihat kita, maka mereka tersenyum. Guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tersenyum melihat. Kenapa? Karena anak-anak muda yang dulu dibentuk tetap eksis sampai hari ini. Allahu Akbar. Sabilana Az-Zikra, santri bela agama dan negara Az-Zikra. Ustadz kok bisa ingat? Itu kan ada tulisan. Sabilana. Kok Ustadz bisa tahu ceritanya? Iya, saya nanya-nanya dulu. Bahkan sudah dibuat jadi PT Sabilana. Ada badan hukumnya. Berawal dari gerakan, dipercaya oleh umat, lalu kemudian dibentuk, ada terdaftar di Menhukham, Menteri Hukum dan HAM, sehingga secara agama diakui karena Tuan Guru, secara negara diakui, dan tidak khawatir untuk menggabungkan diri. Anak-anak muda yang sudah ikut bersama Sabilana Az-Zikra, alhamdulillah, insya Allah selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT. Tenaganya dipakai untuk menjaga para alim, para habaib, para ulama. Para kiai, tuan-tuan guru kita pun tenang menyampaikan tausiah. Kenapa? Karena dikawal keliling oleh Sabilana Az-Zikra. Amin. Memangnya di sini tidak aman? Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal-kawal? Karena di sini banyak gerakan emak-emak radikal. Radikal artinya keras, tegas untuk mempertahankan agama Allah. Baik apa tak baik? Baik. Mendidik anak tegas, nyuruh anak sholat tegas, menjaga suaminya supaya tidak dilarikan pelakor tegas. Mereka tersenyum di balik masker. Ini ibu-ibu yang solihah akan melahirkan generasi yang baik-baik insya Allah. Jadi yang pertama adalah anak muda. Kenapa Ustadz awal pembahasan tentang anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar, malaikat maut sudah dekat. Tapi anak muda yang badannya sehat, yang uangnya banyak, yang tenaganya gagah perkasa. Ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, ada anak muda yang sibuk dengan sakaunya, ada anak muda yang sibuk dengan handphonenya. Tapi ada anak muda yang rela dengan harta, nyawa, tenaga, keringat, peluh, air mata untuk berkorban demi agama. Mereka lah anak muda yang ditambahkan Allah hidayah selamanya. Mana buktinya kalau anak muda ini hidayahnya bertambah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang takut kepada Allah, kami tambah hidayah mereka. Itulah anak-anak muda Ashabul Kahfi. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim dan aniaya, ternyata ada yang menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Seekor anjing. Ini anjing lagi tren sekarang. Walaupun seekor anjing najis, kalau air liurnya masuk ke dalam gelas bejana, airnya mesti ditumpahkan.
gelas bejana mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan air tanah. Tapi kalau dia mendekati ulama, menolong pejuang mujahid fisabilillah, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat martabat binatang najis, kotor, bau, najis mughallazah, mesti disama. Tapi kalau dia mendekat dengan ulama, menolong anak muda, mujahid fisabilillah, diangkat Allah derajatnya. Betul? Saya tadi malam tausiah, subuh tadi tausiah, pagi tadi tausiah. Ini tausiah terakhir sebelum pulang ke Riau, Sumatera. Saya pikir ini suara saya sudah habis, ternyata masih menggelegar. Kenapa? Apa resepnya Ustadz? Dikasih makan tumpeng. Tumpeng peresmian Sabilana. Mudah-mudahan anak muda menjadi percaya diri, insya Allah.